Om Tante, kembali lagi di channel kami The Genius Family. Kali ini kita mau nyeritain tentang kehamilan aku pas waktu hamil 9 bulan sampai ngelahirin. Oke, jangan lupa subscribe dan komen channel ini. Jangan lupa juga like biar channel ini semakin maju dan berkembang, dan kami tunggu masukan dari kalian. Yeay. Jadi kali ini aku mau cerita tentang kehamilan aku lebih dari HPL. HPL itu apa? HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Jadi untuk bunda yang melebihi HPL jangan khawatir, karena itu merupakan hari perkiraan lahir dari dokter, bukan dari Yang Maha Kuasa. Jadi aku lebih dari 40 minggu. Jadi seharusnya kan kita melahirkan itu maksimal 40 minggu. Kalau enggak minimalnya 36 minggu, itu udah termasuk 9 bulan. Waktu itu aku ngelahirin di minggu hampir ke 42 minggu. Jadi udah melebihi HPL, dan ternyata pas dicek di USG kehamilan aku emang bener udah si air ketubannya tuh udah agak keruh, dan si plasentanya pun udah menua. Kenapa udah menua? Karena memang udah melebihi HPL kayak gitu guys. Nah, jadi aku udah nunggu dari kehamilan 36 minggu sampai 40 minggu, tapi tetap juga belum lahiran sampai semua cara sudah kita lakuin. Sampai pas 40 minggu itu aku cari dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Subang, dan ternyata pas dicek USG kehamilan aku bukan usia 40 minggu, ternyata di situ baru usia 37 minggu. Padahal pas aku cek di Medan, karena aku kan kerjanya itu awalnya di Medan, terus aku ngajuin cuti, jadi aku pulang ke Jawa Barat, dan ternyata pas dicek di Jawa Barat kehamilannya baru 37 minggu. Dan di situ aku shock banget. Karena kenapa? Awalnya kan 40 minggu, kok bisa mundur lagi jadi 37 minggu, kan aneh juga gitu. Terus udah gitu aku cari lagi dokter yang benar-benar bagus dibandingkan dokter sebelumnya, dan menurut orang-orang dokter itu recommended banget gitu kan. Terus udah gitu aku datengin lah si dokter itu, dan ternyata memang usia kehamilan aku tuh sebenarnya udah 40 minggu, udah masuk ke 40 minggu, cuman masih bisa ditunggu karena kondisi kehamilannya juga kan masih bagus gitu, kayak cairan dari air ketubannya masih bagus juga, belum keruh, terus dari plasentanya juga nggak terlalu belum terlalu menua, tapi emang sebenarnya udah ada penghapuran di situ katanya, cuman masih bisa ditunggu untuk kehamilannya kayak gitu. Dari situ aku dikasih obat pelunak rahim kayak gitulah, kayaknya itu entah obat buat perangsang biar cepat lahiran atau gimana. Terus aku nurut aja sama si dokternya. Nah, terus udah aku cek di dokter yang recommended itu, ternyata pas dicek dalam itu memang semua kondisinya masih bagus, dan kata dokternya ini masih bisa ditunggu selama 1 minggu. Tapi kalau setelah 1 minggu belum lahir juga, itu harus ditindak induksi. Yang pertama kalau memang pengen normal, tapi kalau misalkan induksi gagal, sebenarnya induksi kan bisa gagal atau bisa berhasil. Kalau gagal ya berarti lanjut ke tindak operasi gitu. Terus udah gitu aku nunggu selama 1 minggu, dan di situ belum lahir juga. Sampai nunggu 41 minggu dan ternyata belum lahir juga, aku langsung pergi ke rumah sakit untuk minta tindakan ke medis gimana
gimana, apa harus ditindak operasi atau emang harus nunggu lagi gitu. Udah gitu aku langsung lah ke rumah sakit bareng sama keluarga suami dan juga suami. Ternyata pas di rumah sakit, pas udah dicek USG itu sebenarnya katanya masih bagus, cuman memang plasentanya udah ada pengapuran. Itu sih wajar sebenarnya ya, karena memang si usianya juga udah udah lebih dari 40 minggu, udah masuk 42 minggu kalau nggak salah waktu itu. Udah gitu kan dicek dalam tuh, sebenarnya tuh udah ada lendir, cuman belum ada pembukaan kata si dokternya. Udah gitu aku keluar kan, karena kata si dokternya ini masih bisa nunggu Bu, 3 hari lagi katanya gitu kan. Udah gitu aku keluar, di luar aku nunggu administrasi karena di situ aku dikasih obat entah buat obat apa nggak tahu. Dan pas nunggu administrasi, dan ternyata di situ aku pecah ketuban, entah kenapa. Pas udah gitu shock kan, aku langsung bilang ke dokternya, "Dok, aku keluar cairan kayak gitu." Terus udah itu ternyata itu adalah ketuban, jadi udah pecah ketuban duluan kayak gitu. Udah gitu si dokternya pun kayak shock gitu, kok aneh gitu kan. Awalnya dia prediksi kehamilan aku masih bisa ditunggu dan masih bagus gitu semua kondisi yang ada di rahim aku, ternyata kok pecah ketuban duluan kayak gitu. Dan aku diantar ke ruang bersalin pakai kursi roda karena nggak memungkinkan untuk jalan ya, karena si airnya tuh terus-terusan ngalir gitu, bukan rembes lagi kayak gitu. Udah gitu aku tiduran di kamar bersalin sambil ngerasain kontraksi yang setiap menitnya makin ya. Awalnya sih 10 menit sekali, terus 5 menit sekali, terus udah gitu 3 menit sekali, sampai nggak berhenti sakitnya kayak gitu. Di jam-jam itu kan masuk pas jam 11 siang, pas jam 3 atau 4 sore kalau nggak salah ya, aku lupa lagi. Waktu itu aku dicek dalam, ternyata itu udah ada pembukaan, dan itu pembukaan 2. Di situ aku nunggu lagi sampai pembukaan lengkap. Terus di jam 8 kalau nggak salah aku dicek dalam lagi sama si dokternya, dan ternyata itu baru pembukaan 4 guys. Dan dari pembukaan 2 sampai pembukaan 4 itu Masya Allah sakitnya sakit banget pokoknya. Dan dari situ dokter langsung nanya kan, ini mau diinduksi atau mau operasi katanya gitu. Dan di situ aku langsung kaget. Aku kalau misalkan induksi lebih sakit dibandingkan ini, tapi kalau misalkan mau operasi aku udah setengah jalan kan, nggak mungkin banget gitu. Jadi aku di situ langsung tindak induksi aja dulu gitu. Dan setelah sama si dokternya dikasih induksinya itu lewat si infusan ya guys. Jadi disuntikin ke infusan, karena kan aku dalam kondisi diinfus. Terus dari situ jam 8 diinfus, itu udah pembukaan keempat, dan dari situ sakitnya 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tetapi memang dari kan aku diinduksi di jam 9 malam. Nah, itu kan pembukaan 4 tuh. Jam 11 malam itu udah pembukaan lengkap. Jadi emang bener-bener super cepet banget. Dari pembukaan 4 ke pembukaan lengkap itu cuma waktunya itu cuma 2 jam. Itu lewat induksi, dan alhamdulillah untungnya induksi aku berhasil. Dan jam 11 malam lewat 15 aku udah bisa ngeden, dan disitu udah lega banget. Aku udah diperbolehin ngeden, dan cuma 2 kali entah 3 kali ngeden si anaknya udah keluar. Dan disitu aku udah seneng banget, pokoknya terharu banget ngedenger tangisan si kecil. Terus udah gitu, walaupun emang setelahnya harus dijahit, tapi lebih sakit di pas ngerasain kontraksi dan diinduksi dibandingkan dijahit itu. Jadi
buat kalian yang yang lebih dari HPL, jangan khawatir, tetap tetap usaha, terus jangan lupa juga harus cek setiap minggunya perkembangan si kehamilannya, apa dia masih bagus, terus si plasentanya kayak gimana, cairan ketubannya juga, dan yang gak kalah penting yaitu si babynya. Balikan lagi. Oke, segitu aja guys, pengalaman kelahiran yang melebihi dari HPL. Buat kalian yang mau lahiran, nunggu si babynya lahiran, terus ternyata udah hampir ke HPL, jangan khawatir, karena HPL itu hanya hari perkiraan lahir dari dokter. Jadi belum tentu ya dia lahir di tanggal itu, bisa aja sebelumnya atau sesudahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.